Kenapa lu telat? Sorry lah, gue tadi nyari bensin dulu. Buset, kemana nyari bensin? Biasa, pompa kuning. Elah. Susah di mana-mana kosong. Terus, bukannya dekat tempat lu ada? Nggak semua Merah. tempat ada sekarang pompa kuning. Gara-gara kelakuan pemerintah lo nih. Lo kalau mau nyalain gue telat, nyalain pemerintah. Kenapa bensin Nggak. kosong? Kelamaan. Kita bahas aja, Di. Flip side. Menjamin ketersediaan dan pasokan sama stabilitas harganya, Kram. Pemerintah tuh udah ngasih mandat, Kram, ke Pertamina sebagai BUMN buat mastiin pasokan energi nasional tuh selalu kejaga. Dan udah konsolidasi impor bahan bakar minyak supaya pemerintah punya kendali yang lebih baik dari volume sama jadwal impornya. Tujuannya buat nyegah kelangkaan kalau perusahaan swasta melakukan impor secara independen. Nah, nggak cuma itu, dengan adanya sistem impor satu pintu, pemerintah itu bisa mastiin harga BBM di pasaran tetap stabil dan nggak melonjak tajam karena persaingan impor yang nggak kekontrol. Masalahnya, Dip, semua pompa bensin swasta itu tata kelolanya liberal. Jadi nggak cocok. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan asing itu mereka pada mau berinvestasi di pompa bensin karena tata kelolanya liberal. Mereka saat itu dinilai bebas mendirikan pom bensin di seluruh wilayah Indonesia dan bebas melakukan pengadaan impor termasuk sesuai kuota yang ditetapkan. Dan mereka juga bebas dalam menetapkan harga jual kepada konsumen sesuai mekanisme pasar. Nah, dengan pengadaan impor BBM satu pintu, para SPBU asing ini tidak lagi bebas dalam mengadakan impor BBM. Padahal, salah satu sumber margin SPBU asing adalah pengadaan impor BBM yang punya kebebasan dalam menentukan negara impor dengan harga yang paling murah dan melakukan efisiensi biaya pengadaan impor BBM. Dengan kerugian yang berkelanjutan, tidak tertutup kemungkinan para SPBU asing ini akan tumbang hingga sampai gulung tikar. Pada saat seluruh pompa bensin asing hengkang dari Indonesia, maka pada saat itulah tata kelola migas hilir dimonopoli oleh Pertamina. Hengkangnya para SPBU asing ini akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia, tidak hanya sektor migas, tapi juga investasi sektor bisnis lainnya. Nih, efisiensi dan kolaborasi bisnis ke bisnis alias B2B. Skema bisnis to bisnis alias B2B-nya Pertamina itu bentuk kolaborasi, bukan monopoli, Kram. Kenapa? Pertamina itu fungsinya di sini sebagai penyedia base fuel atau BBM murni tanpa campuran apapun. Kondisi ini memungkinkan SPBU swasta kayak kuning kerang atau ijo buat beli produk dasar dari Pertamina. Tapi mereka punya kebebasan buat nambahin aditif atau formula-formula tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Pakai metode ini, mereka itu bisa mempertahankan keunggulan kompetitif dan branding produk mereka, sementara pemerintah bisa mastiin pasokan dasar yang stabil dan efisien tanpa mengganggu model bisnis pihak swasta tadi. Gitu. Dan gara-gara peraturan pemerintah lu nih, banyak karyawan pompa bensin swasta itu yang terancam di PHK. Kelangkaan pasokan BBM non-subsidi di sejumlah SPBU swasta seperti yang kuning atau yang hijau gitu ya, itu mulai menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Para pekerja mereka terancam di PHK. Sementara sebagian lainnya terpaksa beralih profesi dengan berjualan makanan, minuman di pinggir jalan. Lu jangan lupa, ada yang namanya transparansi dan pengawasan. Fungsi transparansi dan pengawasan dengan sistem kayak gini juga tetap bisa berjalan loh, Kram. Karena membangun kepercayaan dan memastikan keadilan, Pertamina udah punya komitmen buat jalanin mekanisme open book. Bukan nyontek ya. Semua biaya yang terlibat dari proses impor, mulai dari harga pembelian, biaya logistik, sampai biaya operasional itu bakal dibuka secara transparan, Kram. Dibukanya ke siapa? Ke semua perusahaan swasta yang beli. Nah, terus efeknya apa? Efeknya pihak swasta itu bisa lihat rincian biaya dan nggak merasa dirugiin. Pemerintah, lewat Kementerian SDM, itu bakal terus memantau proses ini secara berkala dan mastiin juga kerjasamanya bakal berjalan lancar dan minim intervensi kalau terjadi kendala. Ada lagi nih argumen selanjutnya. Pasar itu, masyarakat lah intinya, kita tuh perlu transparansi dan akuntabilitas, bukan peraturan-peraturan yang malah mempersulit. Itu
Di satu sisi, kompetisi yang terjadi antara perusahaan penyediaan BBM sendiri berdampak baik guna mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen. Konsumen diberikan kesempatan untuk memilih secara rasional guna mencapai hasil yang selaras dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Selain itu, keterlibatan badan usaha swasta juga perlu dijaga agar tetap proporsional. Swasta, seperti kita tahu, memiliki peran penting dalam memperluas jaringan SPBU, menyediakan BBM dengan standar kualitas berbeda, dan mendorong inovasi pelayanan. Ketika pemerintah memilih kebijakan intervensi, harus dipastikan bahwa intervensi itu bersifat sementara, terukur, dan dievaluasi secara periodik. Artinya, membatasi keran impor melalui satu entitas tidak cukup. Kita perlu juga aturan yang memastikan persaingan sehat di hilir agar manfaat efisiensi dapat benar-benar sampai ke konsumen. Nih ya, hari gini penting banget buat ngurangin defisit neraca perdagangan. Impor BBM dalam volume besar itu bisa membebani neraca perdagangan nasional karena butuhin pengeluaran devisa yang signifikan. Kewajiban impor lewat satu pintu, pemerintah dapat ngendaliin volume total impor migas dan mastiin kalau pasokan yang masuk sesuai dengan kebutuhan domestik. Dan ini juga bikin pemerintah bisa ngelola pengeluaran valuta asing dan ngurangin tekanan defisit neraca perdagangan. Efeknya, stabilitas ekonomi makro negara makin oke. Nah, kebijakan-kebijakan kayak gini jangan lupa juga dapat menimbulkan resiko ketergantungan. Kebijakan impor satu pintu juga telah menimbulkan resiko ketergantungan berlebihan pada Pertamina jika terjadi gangguan di rantai pasok mereka. Atau misalnya ada kesalahan perhitungan impor. Jika hanya terdapat satu pintu yang hanya dapat dilewati dalam impor bahan bakar, maka jika pintu itu sewaktu-waktu macet, maka seluruh rantai pasok akan ikut terganggu. Dan ujung-ujungnya apa? Menghambat aktivitas ekonomi kita kan? Ketahanan energi yang sesungguhnya, yang sejati nih ya, justru bisa terbangun ketika ada diversifikasi sumber dan pelaku. Dengan membuka peluang impor bagi beberapa badan usaha secara terukur, pemerintah dapat menciptakan redundansi yang berguna sebagai penyangga jika salah satu jalur pasok terganggu. Dan yang gak kalah penting, sistem ini harus bisa memperkuat ketahanan energi nasional. Ikram, kebijakan ini adalah kebijakan strategis buat nguatin kedaulatan energi Indonesia. Lo mesti tahu, atau mungkin lo udah tahu, kalau energi itu sektor vital yang harus dikuasai oleh negara. Adanya kontrol impor BBM lewat Pertamina, pemerintah bakal mastiin kalau pasokan energi dasar gak sepenuhnya bakal bergantung ke dinamika pasar internasional atau keputusan pihak swasta. Efeknya, jaminan kalau di situasi krisis global atau gangguan rantai pasok itu pemerintah bisa punya alat dan otoritas buat jagain ketersediaan energi buat semua orang. Terakhir nih, pemerintah lo itu harusnya mengurus hal-hal lain yang lebih penting. Daripada mengeluarkan kebijakan yang melemahkan persaingan usaha secara sehat di sektor migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral seharusnya bisa lebih berfokus untuk memastikan kualitas BBM yang beredar di Indonesia memiliki standar tinggi. Direktur Eksekutif IESR, Fabi Tumiwa, mengatakan, Kementerian ESDM seharusnya bisa lebih fokus mendorong kualitas BBM di Indonesia supaya mampu memenuhi standar emisi Euro 4. Euro 4 diketahui merupakan standar emisi gas buang kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Uni Eropa dengan tujuan untuk mengurangi polutan berbahaya. Menurut Fabi, BBM yang beredar di Indonesia hingga saat ini belum ada yang memenuhi standar itu. Padahal nih Dip, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan pada 2017, semua kendaraan bermotor wajib memenuhi standar itu. Kebijakan impor BBM satu pintu juga dinilai lebih banyak membawa kerugian, terutama dari sisi konsumen, karena membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Jadi gimana Stansers? Kalian setuju nggak sama kebijakan pembelian bahan bakar minyak satu pintu? Kalau kalian setuju, ikut ke Flip. Kalau tidak, Side. Jangan lupa subscribe dan follow dan like semua channel akun media sosial kami di Stance ID.